Kali ini saya ingin mereaksi satu video miliknya Cokro TV guys ya. Mungkin teman-teman sudah kenal ya Denny Siregar ya. Dan kali ini di videonya ini dia membahas tentang Malaysia dan Singapura guys. Judulnya seperti ini ya, Indonesia ancam Singapura dan Malaysia. Nah ini seperti apa nih pendapatnya abang kita Denny Siregar ini ya guys. Karena selama ini di kawasan kita adalah salah satu negara yang sering banget dianggap remeh ya oleh mereka. Tetapi di saat ini, Indonesia saat ini sudah beda dengan Indonesia masa lalu ya. Indonesia semenjak zaman reformasi mulai menunjukkan geliat perubahan ya, mulai menunjukkan geliat kemajuan. Dan apalagi di tangan Bapak Jokowi, semenjak Bapak Jokowi menjadi presiden, perubahan itu terjadi banget ya guys ya. Kerasa banget lah, negara kita ini semakin maju dan negara kita ini semakin disegani, tidak lagi dianggap remeh, tidak lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain. Lebih jelasnya seperti apa nih penjelasan dari Bang Denny Siregar, kenapa Indonesia menjadi ancaman buat Singapura dan Malaysia. Langsung saja kita tonton videonya. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Mungkin ada yang belum tahu kalau Indonesia ini diprediksi bakal jadi salah satu raksasa dunia di tahun 2045 nanti. Ramalan itu bukan dari dukun atau paranormal, tetapi hitung-hitungan dari Bank Dunia dan organisasi negara-negara maju. Indonesia di tahun 2045 akan disebut Indonesia Emas. Karena selain tahun 2045 itu berhubungan dengan 100 tahunnya kemerdekaan Indonesia, juga pada tahun 2045 itu ada 70% penduduk Indonesia yang dalam masa produktif. Negeri ini meskipun kalah dalam banyak hal dengan banyak negara maju di dunia, tetapi punya keuntungan terbesar dengan jumlah penduduknya yang merupakan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia sesudah India, Cina, dan Amerika. Kalau dulu itu ya, jumlah penduduk yang banyak itu jadi masalah besar untuk satu negara. Kalau sekarang, peluang terbesar suatu negara untuk maju itu ada di jumlah penduduknya. Jumlah penduduk, apalagi kalau penduduk itu produktif, punya potensi besar untuk memajukan suatu negara karena dia menghasilkan pendapatan. Saya jadi ingat kata orang tua kita dulu, banyak anak, banyak rejeki. Ya. Kalau pepatah itu dianalogikan ke negara, maka banyak penduduk, banyak rejeki. Tahun 2045 nanti, ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada di puncaknya dengan nilai ekonomi hampir 9 triliun dolar Amerika. Indonesia diprediksi juga akan menjadi negara terkaya nomor 4 dunia. Bangkitnya Indonesia inilah yang menakutkan banyak negara, terutama negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang selama ini menikmati kekayaan sumber daya alam kita dan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan pejabat-pejabat yang bermental koruptor dengan memainkan kebijakan untuk kepentingan perut mereka sendiri. Ya. Tapi sekali lagi ya, prediksi tetaplah prediksi.
Prediksi bagaimana Indonesia ke depan itu bisa dilihat dari perkembangan Indonesia sekarang. Indonesia di masa Jokowi memang sedang bangkit-bangkitnya karena Jokowi membangun ekonomi lewat pembangunan pondasinya, yaitu infrastruktur seperti jalan raya dan jalan tol untuk pembangunan ekonomi baru di banyak daerah. Ya. Kebijakan ekonomi Indonesia ini memang mengekor kesuksesan ekonomi negara Cina yang dalam waktu puluhan tahun saja sudah mengalahkan banyak negara maju di dunia. Cina sebelum tahun 1949 adalah negara yang menganut konsep anti-kapitalis dan ekonominya itu sangat tertutup sehingga tingkat ekonomi masyarakatnya buruk. Banyaknya penduduk di Cina yang jumlahnya lebih dari 1 miliar penduduk itu jadi masalah besar untuk Cina pada masa itu. Karena repot sekali ngasih makan penduduk yang jumlahnya lebih dari 1 miliar orang itu karena mereka nggak produktif atau nggak bisa cari makan sendiri. Barulah di masa kepemimpinan Deng Xiaoping dia menggebrak dengan konsep revolusi ekonomi. Jalan-jalan di desa-desa Cina dibangun supaya muncul ekonomi baru. Dan dari sana muncullah pengusaha-pengusaha baru yang kaya raya. Tapi karena terlalu cepat berkembang dan terlalu cepat kaya, mereka pun korupsi kerjasama dengan pejabat pemerintahan di Cina. Nah, di tahun 1998, Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina, mencanangkan pemberantasan korupsi dengan menyediakan 99 peti mati. Dia bilang ada 100 peti mati untuk para koruptor dan 1 akan dia simpan untuk dirinya sendiri kalau nanti dia korupsi. Dan pemberantasan koruptor dimulai dengan banyaknya hukuman mati yang dipublikasikan dan itu membuat ekonomi Cina langsung melesat. Coba perhatikan, Cina saja butuh beberapa pemimpin, mulai dari Deng Xiaoping yang membuat revolusi ekonomi, kemudian Zhu Rongji yang fokus memberantas korupsi, dan Xi Jinping sekarang yang meneruskan membangun ekonomi Cina sampai ke dunia internasional. Cina mengajarkan bahwa ekonomi berkelanjutan itu penting sekali supaya bisa menjadi negara maju. Dan di dalam pemerintahan Cina itu tidak mengenal adanya pergantian pemimpin atau pergantian kebijakan. Karena titik beratnya mereka ada di tongkat estafet menuju garis finish untuk menjadi negara termaju di dunia. Jadi mimpi Indonesia di tahun 2045 nanti itu tidak akan bisa terlaksana kalau selalu ada jargon perubahan yang membuat kita itu restart kembali sehingga nggak punya tujuan untuk ke depan. Indonesia butuh tongkat estafet kepemimpinan yang punya target untuk meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Jadi menurutmu siapakah yang layak untuk menggantikan Jokowi supaya tongkat estafet ini bisa berjalan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti? Itu tadi ya guys ya, pendapatnya Bang Denny Siregar ya. Kalau untuk soal urusan pemilihan presiden ya sama-sama kita terserah mana yang menurut kita terbaik ya. Itu terserah teman-teman semua. Dan di sini hanya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia memang sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain, terutama di negara jiran kita ya, Singapura dan Malaysia. Mereka sebenarnya tidak suka guys dengan kemajuan yang akan kita raih. Makanya jangan sampai karena kita mudah terprovokasi ya kan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sendiri yang rugi ya kan. Jangan biarkan masa depan anak-anak cucu kita ini rusak ya karena kita mudah terprovokasi ya kan, gampang diprovokasi. Apalagi nanti sebentar lagi kita di tahun 2024 akan memilih presiden. Silakan pilih menurut kita yang terbaik ya. Jangan sampai karena pilihan presiden kita bertengkar sesama teman, sesama saudara ya. Beda pilihan biasa. Tapi nanti setelah selesai pemilihan, toh siapapun presidennya tetap presiden kita. Oke guys ya, sampai di sini dulu video ini.
Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kita semua.